Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sebagian umat Islam atau kepada sebagian para ustadz yang sudah mendustakan adanya mubasyirat yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim, coba tolonglah kajilah lagi dalil-dalil tentang mubasyirat, hadis-hadis tentang adanya mubasyirat di akhir zaman sebagai petunjuk pembawa kabar gembira dan peringatan. Coba tolonglah kaji itu. Jangan langsung mendustakan, jangan langsung mencela, menghina. Dan kepada siapapun mereka yang sudah mendustakan isi mimpi daripada Muhammad Qasim yang mana di dalamnya beliau sebagai Al-Mahdi, kemudian mereka mencela, mendustakan, coba sertakanlah dalil, sertakanlah hadis atau keterangan kalau memang tidak sesuai dengan hadis, kalau memang tidak sesuai dengan dalil. Kami yang menyampaikan bahwasanya mubasyirat Muhammad Qasim itu sesuai dengan dalil. Kami sertakan dalil. Isi daripada mubasyirat beliau sebagai Al-Mahdi, kami sertakan dalil. Tentang ciri fisiknya, tentang umurnya, bukan cocok logis. Yang namanya cocok logis itu ketika tidak sesuai, terus disesuaikan. Nah, itu baru namanya cocok logis. Dulu pernah ada seorang ustadz yang menghina, mencela Muhammad Qasim dengan menyebutkan masa Imam Mahdi perutnya gendut. Nah, ini sudah salah kaprah. Sholatnya juga sering nggak karu-karuan, kadang sholat kadang enggak si Muhammad Qasim. Ya, secara fisik dia perutnya gendut, ya sementara tubuhnya agak kurus. Emang ya kayak gitu Imam Mahdi. Kalau dibaca dalam hadis Imam Mahdi itu masya Allah Memang dadanya. warrior kayaknya. Dia memang seperti seorang atlet gitu kan. Dia itu tidak mengkaji terlebih dahulu ciri-ciri tentang Imam Mahdi. Coba kalau kita lihat postur Muhammad Qasim, apakah beliau gendut? Yang ada beliau itu agak gendut kan, agak besar perutnya, tetapi kurus pahanya kan. Justru ini malah sesuai dengan keterangan. Coba kita lihat kitab Iqdu Duror halaman 104 karangan Syekh Yusuf bin Yahya bin Ali bin Abdul Aziz Al-Maqdisi As-Safi'i. Nah, di sini dikatakan an Abi Wa'il qol, dari Abi Wa'il berkata, Nadoro melihat siapa Ali, Sayyidina Ali ilal Hasan kepada Sayyidina Hasan alaihi wassalam. Pakola kemudian berkata Sayyidina Ali, Inna bani sesungguhnya putraku ini, hadza yang ini, Sayyidun adalah Sayyid, kama samahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Sayyidina Hasan itu adalah Sayyid sesuai dengan apa yang sudah disebut oleh Rasulullah gitu. Nah, kemudian kata beliau Sayyidina Ali, saya khruju min sulbi rajulun bismi nabiyikum, nanti akan keluar daripadanya dari Sayyidina Hasan itu seorang lelaki yang mana bismi nabiyikum namanya itu sama seperti nabi kalian. Artinya Sayyidina Hasan itu akan mempunyai keturunan yang mana namanya itu sama seperti nama Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakhruju alahina goflatin minan nas, yang mana kemunculannya itu akan muncul di saat manusia itu banyak lupa, banyak lalai, banyak fitnah, banyak perang. Nah, munculnya itu di saat seperti itu. Wa imatatil haq, dan yang benar itu selalu terpojokkan. Wa idharul dauri, yang nampak itu adalah kejahatan, yang nampak itu adalah kerusakan. Tapi yang hak itu tersembunyi, yang hak itu terkalahkan oleh yang batil gitu. Nah, munculnya di saat seperti itu. Nah, ya prahu bi khurujihi ahlus sama'i wasakanuha. Dan kemunculannya itu penduduk langit itu merasa bahagia. Nah, wahwa siapakah dia? Wahwa rojulun ajlal jabini. Dia itu ada Al-Mahdi, seorang lelaki ajlal jabini yang dahinya lebar. Nah, ini kan sesuai ya dengan kemunculan Muhammad Qasim, dahinya lebar kan? Nah, apa yang dimaksud dengan ajlal jabahati atau ajlal jabini? Di sini dikatakan yang namanya ajlal itu kalau di dalam kitab Al-Isa'ah artinya dahi yang lebar kan? Maksudnya sedikit rambutnya yang ada di antara kedua sisi dahinya sampai ke ubun-ubunnya itu kan rambutnya tipis gitu. Bahkan kulitnya itu kelihatan gitu. Nah,
Menurut ulama ahli bahasa, ketika kita memandang seseorang yang rambutnya tersingkap, hilanglah dari separuh kepalanya itu tersingkap kan. Katakanlah kulitnya kelihatan. Nah, maka itulah yang disebut ajlal gitu. Ajlal gitu kan. Nah, ini malah sesuai kan dengan ciri fisik Muhammad Qasim, ajlal jabhati, yang rambutnya itu di apa? Di antara kedua dahi sampai ke ubun-ubunan kan kelihatan kan kulitnya. Tetapi masih ada rambut yang tumbuh kan sedikit. Itulah ajlal jabhati. Ini malah sesuai kan. Nah, kemudian akanal anfi yang hidungnya mancung kan. Hidungnya mancung. Dohmul batni yang besar perutnya. Yang agak gendut perutnya. Ini malah sesuai. Nah, ajyalul ini yang kurus dua pahanya. Bipahdihil aiman samatun di paha sebelah kanannya itu ada tai lalat. Nah, aflajus tanai yang putih gigi-giginya. Kalau kita lihat dohmul batni itu adalah gendut perutnya, agak gendut ya. Kalau kita lihat posturnya Muhammad Qasim kan tidak terlalu gendut, tapi Ustadz yang menyalahkan, yang mencela, masa Imam Mahdi perutnya gendut. Nah, itu sebenarnya agak gendut, dohmul batni kan. Justru ini malah sesuai dengan keterangan kenapa Al-Mahdi itu perutnya agak gendut. Karena di dalam Al-Mahdi itu ada dua ciri fisik. Pertama, mirip kepada kakeknya Sayyidina Ali. Kan agak gendut perutnya ya. Kalau kita banyak lihat-lihat tentang kitab-kitab tentang ciri fisik Sayyidina Ali kan seperti itu kan. Perutnya agak gendut, kemudian pahanya kurus. Nah, yang kemirip kepada Rasul itu adalah giginya, renggang-renggang. Gitu kan. Aprokosanaya itu kan malah sesuai dengan ciri fisik Muhammad Qasim. Bukan cocok logis. Yang namanya cocok logis itu disesuaikan. Nah, ini bagi semua yang komen nih ya, yang suka komen nih. Nggak tahu menahu tapi langsung menghinakan, mencela. Saya yakin mereka bukan orang Islam nih. Kalau orang Islam tuh harus berhati-hati kan, mengkaji dulu kan. Buka dulu kitab-kitabnya, bukan satu dua, ini banyak ini kitabnya. Di dalam kitab Al-Mahdi halaman 32 karangan Syekh Muhammad Ismail Muqaddim di sini dikatakan, nanti keadilan dan kejujuran itu akan terjadi setelah dibaiat. Di sini dikatakan yuslihuhullahu fi lailatin tumlaul ardu qabla hilafati dulma wa jawra. Al-Mahdi itu ketika muncul, bumi ini akan dipenuhi dengan kedoliman dan kejahatan sebelum beliau menjadi pemimpin. Artinya sebelum dibaiat kan. Sebelum adanya pembaiatan, sebelum beliau menjadi khalifah, sebelum beliau menjadi pemimpin, maka bumi terus ada di dalam kejahatan dan kedoliman. Fayamlauha, kemudian beliau Al-Mahdi akan memenuhi bumi ini ba'da khilafatihi. Nah, sesudah menjadi khalifah, kiston wa adla, akan memenuhi dengan kejujuran dan keadilan. Nah, ini salah kaprah ya. Bagi mereka di luar sana yang menganggap bahwasanya masa Muhammad Qasim munculnya tidak membawa keadilan. Ini salah. Itu akan terjadi nanti setelah beliau menjadi khalifah. Itu kan. Kemudian ada lagi tentang yuslihuhullahu fi lailatin. Ada yang ngomen katanya mana Islam itu bukan seperti itu. Coba cek kitab-kitab. Coba cek mufassirin ahli hadis itu kan. Yang mentafsirkan hadis-hadis itu kan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, aulia Allah. Nah, itu kan sudah sangat jelas sekali makna daripada islah di situ kan. Ayo kalau kita lihat banyak ini keterangan ya. Di sini di dalam kitab Al-Mahdi halaman 40 dijelaskan kan, wa qawluhu yuslihullahu fi lailatin yahtamilu mu'niyaini ahaduma. Yang dimaksud dengan Allah mengislah itu ada dua maksud. Yang pertama nih, ayyakuna al-muradu bidzalika annallaha yuslihullahu lil khilafah ayyuhayyi'uhu laha. Yang pertama, Allah akan mengislah, Allah akan memperbaikinya karena akan menjadi khalifah kan, Al-Mahdi itu kan. Nah, kemudian Allah islah. Nah, ya wasani yang kedua, ayyakuna mutalabbisan bi ba'din naqais fayuslihuhullahu wa yatubu alaih. Nah, yang kedua, Al-Mahdi itu banyak kekurangan, ada kekurangan-kekurangan
sehingga Allah mengislahnya dan Allah menerima taubatnya. Nah ini kan sudah jelas, bahkan diperkuat lagi oleh keterangan Ibnu Katsir. Wahadal mana huwallazi qarrarahu al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Aisu qala, Ibnu Katsir berkata, wa makna qauluhu, adapun makna daripada yuslihuhullahu fi lailatin, Allah akan memperbaikinya di malam hari, maksudnya ayatubu alaih, Allah akan menerima taubatnya. Wa yuwafiquhu, Allah akan memberinya pertolongan. Wa yulhimuhu, Allah akan memberinya ilham. Rusdahu, nah kalau di kitab Al-Fitan wal Malahim ya, itu wa yursiduhu ya, bukan yurusdahu. Allah akan memberinya kepintaran. Ba'da in lam yakun kadzalik, setelah keadaannya tidak seperti itu sebelumnya. Artinya Al-Mahdi itu sebelum dibaiat banyak kekurangan, ada kesalahan sehingga Allah akan menerima taubatnya. Nah, ini harus kita pahami. Ini bukan satu kitab atau dua kitab. Ini ahli-ahli tafsir loh. Ahli-ahli tafsir Ibnu Katsir, kemudian pengarang kitab Al-Mahdi pun seperti itu. Nah, jadi hati-hatilah, jangan asbun ya. Jangan asal bunyi lah. Jangan asal bunyi. Coba tolong kaji dulu. Bukan langsung mengkritik tanpa menyertakan dalil. Dan yang saya simak sampai saat ini, mereka yang mendustakan, mereka yang istilahnya mengkritik hanya asbun saja gitu, hanya asal bunyi saja, tetapi tidak disertai dengan dalil, tetapi tidak disertai dengan keterangan ataupun asar para ulama gitu. Hanya menghina saja gitu, tanpa adanya tabayun, tanpa adanya mengkaji mubasyiratnya, sebagaimana kemarin sudah dijelaskan tentang umur-umurnya kan. Ini kan malah sesuai kan. Nah, kemudian afrokosanai, gigi-giginya renggang, itu kan malah ada di dalam apa? Di Muhammad Qasim. Ajla Jabhati Muhammad Qasim seperti itu kan. Ajla Jabhati, Aknal Anti, dan Al-Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk lewat mubasyirat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin bahwasanya di akhir zaman itu yu'awaduna bil mar'i sadiq, Allah itu akan memberi mereka itu ketika keadaan sudah banyak fitnah, keadaan banyak peperangan, maka Allah akan memberi mereka itu petunjuk lewat mubasyirat, lewat mimpi yang baik. Allati hiya juz'un minan nubuwah. Yang mana mimpi itu bagian daripada juz kenabian. Kan ini sudah dijelaskan di dalam kitab Asratus Sa'ah. Al-atiyah bitabsir wal indar, yang mana mubasyirat itu, mimpi yang baik itu sebagai pembawa kabar gembira dan juga sebagai pembawa peringatan. Nah, jadi hati-hatilah. Saya rasa ini yang komen nih ya, yang komen netizen ini, saya rasa beliau itu tidak mengkaji, mereka itu tidak mengkaji kalau benar Islam nih, tidak mengkaji kitab-kitab tentang Imam Al-Mahdi, tidak mengkaji tetap hadis-hadis mubasyirat. Nah, inilah kesalahan yang fatal menurut saya. Kira-kira seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab.